agak ABS dulu izin masuk dulu. Kalau saya ngelihatnya oke lah, nggak ada masalah. Karena pasti ini sudah lewat pemikiran yang panjang, bukan hanya 1-2 hari mungkin. Pada waktu suaminya ada di tahanan juga mungkin sudah jadi bagian dari pemikirannya dia gitu. Sehingga belum tentu bahwa kemudian saat ini baru merasa atau perlu mengatakan bahwa ini keputusan baru aja yang saya buat. Mungkin tidak, tapi pemikirannya pasti sudah ada. Jadi kalau manusia ingin mengambil suatu keputusan besar, pasti dia akan merasa nggak nyaman juga. Ada deg-degan, karena semua tidak ada kepastian ke depannya dia akan seperti apa nantinya. Keputusan besar ini pasti sudah dengan pertimbangan. Tapi untuk pada saat waktunya harus jalan untuk ke persidangan, itu pasti ada suatu hal yang dirasa aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu. Sehingga mungkin memang sedang berpikir dalam dirinya dan mungkin mengirit bicara supaya tidak ada nanti emosi yang kemudian kalau ditanya atau apa meluap-luap gitu. Makanya sebetulnya ada bagusnya. Karena pada waktu kita dalam keadaan gundah, kita kadang-kadang nggak bisa mengontrol diri. Sebaiknya memang sedikit aja kemudian berkomunikasi, tapi yang kita tahu bahwa sesuatu itu yang mau dilakukan itu betul-betul dia sudah yakin dan akan apa yang dia pilih lah gitu. Kalau saya ngelihatnya senyumnya untuk para media ya say hello aja gitu, bukan nggak ada maksud bahwa hore saya bahagia, nggak kelihatan seperti itu. Tapi ini hanya sebagai senyum untuk sosialisasi aja, untuk kemudian menyapa orang lain yang ada di sekelilingnya. Seperti nanti kalau dia nggak senyum dibilangin sombong lagi. Kalau senang mungkin tidak akan ditunjukkan di depan umum seperti itu. Bahwa tadi yang saya katakan awal bahwa pada waktu mengambil keputusan sesuatu, itu sesuatu yang pasti sesuatu yang luar biasa untuk dia juga. Karena ini menyangkut tidak hanya dirinya tetapi anak-anaknya juga. Pasti ini sesuatu yang berat. Sehingga kalau saya melihatnya justru malah pada situasi saya harus hati-hati. Di mana apa yang dia tampilkan itu adalah sesuatu yang minimal untuk kemudian layak untuk dikatakan dekat dengan orang, kemudian hanya dengan senyum atau anggukan kepala, tapi tidak menunjukkan adanya suatu hal yang saya senang nih, saya udah mengalami itu. Saya nggak ngelihat seperti itu. Tapi yang jelas bahwa situasi dalam hatinya pun sedang tidak menentu, tidak nyaman juga, karena ini keputusan besar yang diambil. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan ya. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Manusia itu ada proses belajar. Manusia itu dari nggak bisa dengan pengalaman dan sebagainya jadi bisa. Manusia itu bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Peningkatan diri ada juga pada diri manusia. Namun itu tergantung dari manusianya sendiri, apakah dia mau berubah
apakah dia mau belajar dari kesalahannya, itu tergantung dia. Nah, daya tahan pasangan itu juga beda-beda. Kalau misalnya merasa ini 2 kali kejadian itu kok jatuhnya di tempat yang sama terus, pasti pasangannya merasa, aduh sudahlah capek sekali gitu. Kenapa? Karena mungkin yang pertama mau kedua ada janji-janji bahwa saya akan berubah, saya akan apa, tapi tidak kejadian akan akhirnya. Mungkin hanya hal sepele kemudian dia lari lagi ke tempat yang sama. Kalau ini mau diteruskan, mungkin bagi pasangannya akan berpikir, ini janji lagi, bisa dipegang nggak? Apa yang menjamin akan terjadi bahwa akan baik-baik saja? Apa nggak akan nanti di depan sana akan terjadi seperti ini? Nah, ini kalau untuk yang melakukan, si laki harusnya berpikir, sudah cukup dewasakah? Proses belajarnya adakah? Bahwa dia punya pengalaman masa lalu, itu kemudian jadi proses belajar. Jangan merasa ya itu dulu kecemplung aja. Enggak, analisa dirinya. Introspeksi. Apa yang menyebabkan dia menjadi orang yang seperti itu? Misalnya, saya ambil contoh. Kalau dia sering sekali kemudian kalau ada masalah nggak bisa memecahkan masalah. Agar terhindar dari masalah, dia lalu make. Itu kan artinya dia tidak menganalisa. Dia tidak berusaha untuk memecahkan masalahnya. Nah, sebaiknya kalau menurut saya, apakah kalau misalnya dia punya masalah tertentu dalam dirinya, misalnya untuk bisa mengeluarkan diri dari tiap permasalahan yang dihadapi, sebaiknya dia mungkin belajar untuk konsultasi juga kepada orang agar bisa meningkatkan kemampuannya untuk bisa belajar lebih jauh. Kalau usaha untuk mempertahanin udah dilakukan dari sejak Amar keluar dari lapas ya. Nah, sempat juga saya kasih statement bahwasanya mungkin ada perjanjian antara mereka, apa saya kurang tahu, saya nggak tahu apa perjanjian itu. Apakah Amar pengen buktikan dengan syarat-syarat tertentu, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas Amar berjanji ya sesuatu lah sama Ibel. Nah, mungkin Ibel masih belum bisa terima permintaan maaf itu sehingga dia melayangkan gugatan cerai ini ya. Dalam setiap perceraian itu anaklah jadi korban pastinya. Apalagi nanti kalau ada ketok palu sekian hari di sana karena tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu. Kalau saya sarannya adalah anak itu bukan barang. Maka kalau bisa tidak hanya ketukan palu saja yang menyatakan bahwa dia harus ada di sana, tapi harusnya seperti ini. Pada waktu anak sedang lagi ingin misalnya pergi jalan-jalan dengan melihat boneka atau apa, mungkin walaupun sedang ada di ayahnya, izinkan dia pergi dengan ibunya. Atau misalnya kalau dia lagi ingin main bola atau main sesuatu, voli atau nanti kalau udah besar, maka kalau dia perlu bapaknya dan dia merasa lebih oke dengan bapaknya, walaupun saat itu ada waktu itu jatah ibunya, sebaiknya dikasih kesempatan untuk ayah. Jadi jangan perlakukan anak seperti barang, tapi jadikan dia betul-betul ditanya kemauannya apa. Karena ini yang paling berdampak adalah kepada anak dan dia tidak ikut menentukan. Dia tidak ikut memilih situasi seperti ini. Ini keputusan orang dewasa yang ada di atasnya, yaitu orang tuanya. Dan saya kalau nanya ke anak, belum tentu kalau setiap anak kalau dilihat orang tuanya bercerai, kamu rasanya gimana? Mau nggak orang tua kamu bercerai? Pasti jawabnya tidak. Dan mereka juga karena belum tahu tingkat pengembangan kognitif masih terbatas, pasti tidak akan mengerti kenapa ini harus terjadi. Tapi mungkin kalau di dalam perceraian, kalau salah satu yang digugat tidak datang sebenarnya akan lebih mempercepatkan biasanya hal itu mungkin juga sebagai bahan pemikiran atau bagaimana. Tapi yang jelas saya ngerasa pasti di dalam belakang layar mereka berdua sudah berkomunikasi dan kemudian ibaratnya sudah sudah ada kesepakatan yang mungkin orang di luar tidak lihat. Apa yang terjadi bahwa skenarionya harus datang sendiri dan saya tidak akan datang mungkin juga sudah diperbicarakan sebelumnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.